Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revalina Nisa Putri dari 10 AKL 1 ingin membahas masuknya Islam ke Nusantara, yaitu teori Persia. Berikut adalah poin-poin yang akan dibahas di video kali ini. Isi materi. Teori Persia adalah merupakan salah satu teori yang menjelaskan tentang bagaimana agama Islam masuk ke Indonesia serta berkembang di negara Indonesia. Menurut beberapa sumber yang mengemukakan isi dari teori Persia, agama Islam masuk ke Indonesia di antara rentang tahun 7 hingga 13 Masehi melalui pedagang yang berasal dari Persia. Agama Islam pertama kali masuk ke Nusantara di Pulau Sumatera. Dari salah satu sumber yang kami dapatkan, sumber tersebut mengungkapkan bahwa teori Persia memiliki bukti pendukung berupa ditemukannya sejumlah manuskrip di perpustakaan yang berada di negara Iran. Negara Indonesia merupakan negara dengan pemeluk agama Islam terbanyak di dunia. Hal itu terjadi karena ada lebih dari 200 juta jiwa yang dimiliki oleh negara Indonesia. Pencetus teori. Teori Persia ini dicetuskan oleh dua orang profesor bernama Prof. Hussein dan Dijjaningrat dan Prof. Umar Amir Hussein. Para sejarawan menyebutkan bahwa negara Indonesia yang dulunya bernama Kepulauan Nusantara dianggap sebagai negara yang sangat cocok untuk dijadikan daerah pelaksanaan dakwah dan daerah untuk melakukan perdagangan Persia. Teori Persia. 1. Ditemukannya beberapa peringatan adat seperti peringatan 10 Muharram, perayaan upacara Tablik di Bengkulu dan juga Sumatera Barat. Upacara-upacara tersebut adalah upacara yang biasa dilakukan di Persia untuk mengingat serta mengenang cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Husain bin Ali. Tak hanya itu saja, terdapat tradisi Maulid Lampoa yang digelar di Cikoang, peringatan hari Asyura yang bersumber dari Syiah atau Islam Persia. 2. Adanya bukti kesamaan dalam ajaran Sufi yang dipercaya serta dianut oleh Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar sendiri merupakan salah satu ulama Sufi Indonesia yang berasal dari kota Jepara. Sufi Iran yang memiliki aliran Al-Hajjaj. 3. Adanya persamaan batu nisan milik makam Malik Al-Sahih dengan makam Maulana Malik Ibrahim dikarenakan daerah sekitar Gujarat bercampur dengan pengaruh dari Persia. 4. Adanya kesamaan kosakata antara bahasa Persia dengan bahasa Melayu, yaitu membuktikan bahwa adanya penyerapan bahasa Persia menjadi beberapa kosakata untuk bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Rata-rata kosakata yang mengalami penyerapan serta penambahan adalah kosakata yang berhubungan dengan pelabuhan serta salah satu kosakata Syah Bandar. Tak hanya itu saja, menurut salah satu sumber yang kami dapatkan, Indonesia pernah menerbitkan sebuah buku yang berisi kosakata bahasa Persia yang diserap dan dijadikan sebagai kosakata bahasa Indonesia, baik kosakata resmi maupun kosakata biasa. Memang tak biasa ditentang mengenai masuknya agama Islam ke Indonesia secara teori Persia. Pasalnya teori ini memiliki cukup bukti yang dapat membuktikan kebenaran dari teori tersebut. Untuk waktu kapan agama Islam masuk ke Indonesia melalui teori Persia sendiri betul-betul masih menjadi perdebatan antar sejarawan. Teori Persia mengatakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia terjadi pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Dalam teori ini juga memiliki anggapan bahwa pembawa Islam ke Indonesia adalah para pedagang Persia yang bercorak Syiah. Adanya teori ini mendapat dukungan dari berbagai perpustakaan Iran. Kelebihan teori. Persebaran agama Islam melalui teori Persia memberikan keuntungan untuk Indonesia berupa penyerapan budaya serta kosakata dari Persia. Penyerapan kebudayaan seperti bentuk batu nisan dan beberapa upacara yang dilakukan di Persia sangat-sangat bermanfaat serta menambah kebudayaan di Indonesia. Adanya perayaan 10 Muharram di Bengkulu dan Sumatera Barat yang dikenal sebagai tradisi Tabot. Pasalnya tradisi untuk mengenang cucu Nabi Muhammad SAW, Husain bin Ali, ini juga dikenal di Persia. Selain itu adanya penyerapan dan penambahan kosakata bahasa Persia ke dalam bahasa Melayu. Hal itu dibuktikan dalam beberapa buku yang memuat kosakata Persia yang diserap ke dalam bahasa Melayu. Bukti lain adalah adanya persamaan nisan pada makam Malik Al-Salih dan makam Maulana Malik Ibrahim yang memiliki kemiripan dengan nisan yang ada di Persia. Kelemahan teori. Semua teori tentang bagaimana cara masuknya agama Islam ke Indonesia tentulah memiliki kelebihannya masing-masing, begitu pula dengan teori Persia. Kelemahan teori Persia adalah teori ini masih sangat minim akan bukti yang dapat membuktikan dengan mutlak. Teori Persia masih membutuhkan banyak bukti-bukti lainnya sama seperti teori lainnya.
Selain itu, adanya fakta lain mengenai waktu berkembangnya agama Islam ke Indonesia. Saat agama Islam berkembang di Indonesia, Iran bukanlah negara yang menjadi pusat persebaran agama Islam. Ditambah pedagang yang berdagang di Indonesia tak sebanyak pedagang yang dari Arab, Cina, maupun India. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.